Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ayyuhal ikhwah at-talabah al-'izza, nahnu al-an fil liqa' ats-tsani fi madati 'ilmi ad-dalalah. Wa ba'da an jarayna al-liqa' al-awwal qad tahaddatsna nahnu an maidani dirasatil lughah. Wa qad bahasna fima yata'allaq bi anna dirasatul lughah yani dirasatan. Hunaka dirasa ilmi lughah wa dirasa al-adab. Wa madatuna al-yawm yahtawi alaiha dirasa ilmi lughah. Wa qad bahasna aidan an furu' li dirasati ilmi lughah, yani hunaka far'un dirasatul lughah nazariyan, hunaka dirasatul lughah tatbiqiyan, wa dirasatul lughah izdiwajiyan. Dirasatul lughah nazariyan yu'abbiru alaihi yani al-lughawiyyun bil istilah ilmu al-lugha an-nazari. Kama hunaka dirasatul lugha tatbiqiyan yu'abbiru ilaiha yani al-lughawiyyun bil istilah ilmu al-lugha at-tatbiqi. Thumma hunaka dirasa thalitha yani dirasatul lugha izdiwajiyan bil istilah ilmu al-lugha izdiwaji. Tayyib. وقد تحدثنا أيضا في اللقاء الأول أن دراسة المعنى أو علم المعنى أو يعبرها لغويون الغربيون بالاصطلاح semantics وجزء في علم اللغة النظري. يعني موجود هنا علم الأصوات، علم الصرف، علم المعاجم، علم الرمز، هناك علم النحو، وهناك دراستنا اليوم يعني علم الدلالة أو علم المعنى أو يعبره الغربيون بالاصطلاح semantics. نعم. وفي اللقاء الثاني هذا نحن نريد أن نتحدث عن تعريف علم الدلالة. يعني هناك كثير من التعريفات لهذا العلم، ومنها يعني ذلك علم الدلالة وذلك الفرع من علم اللغة الذي يتناول نظرية المعنى. يتضمن هذا العلم بعض النظريات للمعنى. ثم هناك التعريف الثاني ذلك الفرع الذي يدرس الشروط الواجب توافرها في الرمز حتى يكون قادرا على حمل المعنى. قد قرأت آنفا يعني الشروط الواجب توافرها، يعني هذا نعت الجملة الواجب يعمل عمل الفعل وفاعله توافرها، وهذا نعت الجملة للشروط. والخطأ إذا كنتم تقرؤون هذا يدرس الشروط الواجبة، لأن الشروط هذا
jam'u taksir li syarat. Lidzalika asy-syurut tu'addu muannatsan. Idza kuntum taqra'una hadza al-wajiba hadza wal khata' li'anna na'tul mufrad li syurut fataba'an al-wajibata walakin fi hadza ta'rif al-wajib. Falidzalika huwa na'tul jumlah alladhi yadrusu syuruta al-wajibu tawafuruha. Yani ada fi mahalli nasbin wa na'tul jumlah li asyurut. Jadi definisi yang kedua ini, ilmu dalalah ini adalah satu cabang dari ilmu lughat, tentunya dari linguistik, yang mengkaji syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam sebuah tanda firramas hatta yakuna, sehingga qadiran ala hamlil makna, rumus itu mampu mencakup sebuah makna. Maka tanda apapun, baik yang linguistik ataupun yang non-linguistik, selama dia mampu mencakup sebuah makna, maka dia masuk dalam kajian ilmu dalalah. Nuwasil. Naam, hadza wa al-alaqah baina ilmi dalalah wa ulumil lughah al-ukhra. Masalan hunaka mulahadha al-janib as-sawti. Mulahadhatul janib as-sawti. Hadza wa al-alaqah baina hadzal ilm wa ilm al-aswat. Naam, wastami ila qoulihi ta'ala. Simaklah firman Allah Ta'ala fi surat Yusuf. Di dalam surat Yusuf, ba'da faqdi suwa'il malik, setelah hilangnya takaran timbangan milik sang raja. Di sana ada ayat qalu fama jazaohu in kuntum kadzibin. Qalu jazaohu man wujida fi rahlihi fahuwa jazaohu. Sebenarnya di sini ada intonasi ya. Ada at-tanghim, ada an-nabr, ada intonasi. Yang dari intonasi itu orang bisa yang dengan intonasi itu pembaca ayat ini akan bisa menentukan kata jaza'uh yang muncul 3 kali di ayat ini tuh berkedudukan sebagai apa dalam kalimat itu. Maka intonasi ini sebenarnya menentukan makna dari ayat ini. Qalu fama jaza'u in kuntum kadzibin. Qalu jaza'uhu mawujida fi rahlihi fahuwa jaza'u. Jadi apa balasannya jika kalian itu berbohong? Apa hukumannya kalau kalian itu berbohong? Qalu, mereka mengatakan hukumannya adalah apabila ada orang yang ditemukan di pelana kudanya itu ada takaran timbangan yang dicuri, fahuwa jaza'u, maka itu adalah sanksi orang itu. Jadi sanksinya ini akan diterapkan pada orang yang ditemukan takaran timbangan itu di dalam pelana kudanya. Nah, ini satu bukti bahwa intonasi itu sebenarnya dipengaruhi oleh makna dari sebuah kata. Walaupun katanya sama, tapi kalau intonasinya berbeda, nah tentu ini menyiratkan satu makna tertentu. Kalau ada seorang ibu memanggil suaminya, wahai suamiku, suaminya mengatakan apa? Itu nadanya datar, itu apa? Tapi ketika istrinya bilang bahwa tokonya di pasar kebakaran, nah, sang ayah mengatakan apa? Nah, itu dengan intonasi yang berbeda itu sebenarnya menyiratkan makna tertentu itu. Nah, maka inilah bukti bahwa ada hubungan antara ilmu dalalah dan ilmu aswat. Kemudian yang kedua adalah dirasatut tarkib as-sorfi.
Nah, ini sangat jelas terlihat ketika kita mengkaji perubahan-perubahan bentuk kata dari ghafaro berubah jadi istaghfaro, berubah menjadi ghufron. Ketiga kata ini karena perubahan bentuk secara sorfiah, maka tentu berimplikasi pada perubahan maknanya. Saya kira ini cukup jelas difahami ketika kita mengkaji ilmu sharaf. Yang jelas, perubahan bentuk kata itu mensyiratkan perubahan maknanya. Maka tentu ada al-alaqah al-matina baina hadzal ilm wa ilmu sharaf. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah mura'atul janib an-nahwi. Perhatikan susunan kalimat berikut ini, ada 3 contoh itu. Tapi 3 contoh itu unsur yang membentuk atau kata-kata yang membentuk kalimat itu adalah kalimat yang sejenis, tapi tarkibnya saja yang berbeda. Perubahan tarkib ini sebenarnya disebabkan karena tuntutan situasi terhadap makna kalimat itu berbeda-beda. Contoh yang pertama, as-sa'labus sari'ul bunniyu kada yaktanisul arnaba. Serigala yang larinya cepat yang berwarna coklat itu kada yaktanisul arnaba, hampir memangsa seekor kelinci. Bandingkan dengan yang kedua, as-sa'labul bunniyul ladzi kada yaktanisul arnaba kana sari'an. Bandingkan lagi dengan as-sa'labus sari'ul ladzi kada yaktanisul arnaba kana bunniyan. Kalimat ini mirip, tapi tuntutan situasinya berbeda secara maknawi. Kalimat yang pertama itu yang menjadi mubtada tentu as-sa'lab. Kemudian yang menjadi khobarnya adalah kada yaktanisul arnaba. Jadi ada khobar jumlah di situ. Ayyuhal ikhwah, kata as-sari dan kata al-bunni di kalimat yang pertama itu sebagai na'at bagi as-sa'lab. Jadi as-sa'lab di situ mubtada, as-sari al-bunni itu menjadi na'atnya. Baru ketemu predikat dari kalimat itu atau khobar itu dikata kada yaktanisul arnaba. Informasi utama atau main information dalam kalimat itu adalah as-sa'lab dan kada yaktanisul arnaba. Jadi informasi utama yang dibutuhkan oleh pendengar itu hampir memangsa kelinci. Adapun larinya cepat atau warnanya coklat itu menjadi second information, bukan pokok dari kalimat itu. Karena informasi yang ditunggu adalah hampir memangsa kelinci. Karena itu mungkin informasi utama yang dibutuhkan pendengarnya. Tapi beda lagi apabila tuntutan situasinya tidak seperti yang pertama. As-sa'labul bunniyul ladzi kada yaktanisul arnaba kana sari'an. Maka kana sari'an itu menjadi khobar dari as-sa'lab. Jadi serigala itu larinya cepat, itu adalah informasi utama yang dibutuhkan oleh penerima pesan ini. Adapun warna coklat hampir memangsa kelinci itu bukan main information tapi second information. Nah, informasi yang kedua. Adapun informasi yang main information itu ya as-sa'lab dan kana sari'an. Kemudian yang ketiga as-sa'labus sari'ul ladzi kada yaktanisul arnaba kana bunniyan. Mungkin serigala yang selama ini dicari itu dari sekian banyaknya warna serigala di satu komunitas, itu yang dicari adalah yang berwarna coklat yang sudah seringkali memangsa hewan piaraan dari penduduk satu desa misalkan. Maka
informasi yang menjadi informasi utama adalah kana bunian, adapun larinya cepat atau memangsa kelinci, itu menjadi second information dari kalimat itu. Tapi main informationnya adalah kana bunian. Ini menunjukkan bahwa hunaka al-alaqa al-matina baina ilmi dalal wa ilmu nahwi. Bagaimana kita tarkib jumlah itu ditentukan oleh tuntutan situasi, makna apa yang dibutuhkan oleh al-mukhatab. Saya kira di sini jelas bagaimana hubungan antara ilmu dalalah dan ilmu nahwi. Sekarang kita bicara tentang sejarah semantik di barat. Fase pertama ini yang disebut dengan underground period of semantics. Ini dimulai kegiatan seorang linguis bernama Reisig. Ini mulai melakukan kajian terhadap makna yang ada dalam bahasa. Cuma ini belum muncul sebagai sebuah disiplin ilmu. Jadi masih semacam diskursus atau wacana-wacana. Kemudian fase kedua 1883 atau disebutkan awal tahun 1880 abad ke-19 dimulai dengan karya Michael Brill dari Perancis. Dia menulis sebuah artikel yang mengkaji tentang unsur-unsur intelektual di dalam bahasa. Michael Brill ini mulai mengkaji sesuatu di balik perwujudan bahasa. Jadi di balik tekstualitas bahasa itu ada aspek-aspek intelektual yang ada di dalamnya. Itu dianggap sebagai masa awal orang berpikir tentang makna. Kemudian di fase ketiga, ini yang mulai lebih jelas di dekade pertama awal abad 20 ya, berarti tahun 20-an ya. Itu ditandai dengan munculnya sebuah buku berjudul Meaning and Change of Meaning with Special Reference to the English Language. Makna dan perubahan makna dengan referensi khusus pada bahasa Inggris. Karya filosof Swedia bernama Gustav Sten. Jadi ini kemunculan semantik di barat itu dimulai di abad 20 sebagai satu disiplin ilmu. Padahal di dunia Arab 1000 tahun sebelum abad 18 itu ulama-ulama Arab sudah mengkaji ilmu balaghah. Di mana di sana ada ilmu ma'ani. Saya kira apa yang dibicarakan di abad dekade pertama abad 20 itu sebagian temanya sudah dikaji ulama-ulama Muslim 1000 tahun sebelumnya. Maka tugas kalian sebagai linguis Arab itu bagaimana mengangkat citra kajian-kajian dunia timur agar bisa bersanding secara seimbang dengan teori-teori barat tentang linguistik. Coba perhatikan contoh-contoh berikut ini. Perempuan itu tetangga saya. Perempuan itu bekerja di koperasi desa. Perempuan itu dalam orasinya kemarin menyampaikan visi dan misi partainya. Ada kalimat, dasar perempuan. Kita merasakan ada sesuatu yang berbeda dari masing-masing kalimat ini berkaitan dengan makna perempuan. Mungkin kalimat pertama dan kedua ini masih standar ya. Jadi perempuan sebagai sosok makhluk yang merupakan lawan jenis dari laki-laki, sebatas itu saja. Tapi kalau yang ketiga ini kita merasakan perempuan di sini adalah sosok yang terhormat karena menyampaikan orasinya dalam visi misi partainya. Tentu kalau kemungkinan dia ada ketua partai politik gitu. Tapi kalau yang keempat itu dasar perempuan,
Nah, ini ada sesuatu yang tersimpan di kata-kata ini. Jadi perempuan dianggap sebagai satu jenis manusia yang punya banyak beberapa kekurangan, sehingga kalimat ini ada semacam peyoratif ya. Jadi ada aspek negatif yang tersimpan dalam kalimat perempuan itu. Saya kira kalian bisa membaca penjelasan ini, coba dirasakan, coba difahami, kemudian mencobalah kalian untuk merangkum apa yang sudah kita kaji dalam pertemuan yang kedua ini. Usaha para ahli bahasa untuk menemukan hakikat makna itu dimulai dari referen. Referen itu kalau dalam bahasa disebut al-musyar ilaih. Jadi benda yang menjadi acuan dari sebuah kata yang menggambarkannya. Maka kalau orang mengatakan kursi, maka tentu kata kursi itu tidak bisa lepas dari musyar ilaihnya. Nanti teori ini akan kita perbincangkan di pertemuan yang ketiga, yang di bukunya Dr. Ahmad Mukhtar Umar itu ada teori bernama An-Nazariyah Al-Isyariyah atau Referential Theory. Itu nanti kita anggap sebagai teori yang pertama, sebagai usaha ahli bahasa untuk menemukan hakikat makna dalam sebuah bahasa. Nanti kita menemukan tokoh yang terkenal di teori ini, Richard Ogden, tahun 1923. Ini mengkaji dengan segitiga makna itu. Di situ nanti kita akan perbincangkan fil usbu'il muqbil insyaallah. Ini menurut Verhaar, kalau kita yang dibagikan tadi ada 3 jenis leksikal, sentential dan speech act. Ini ada pendapat lagi ditambah dengan semantik gramatikal. Ini sebenarnya agak mirip-mirip semantik leksikal itu ya, terkait morfologi. Tapi kalau terkait sintaksis ini lebih masuk ke semantik kalimatif. Saya kira ini sah-sah saja sebagai sebuah pendapat, tapi saya kira melalui leksikal dan semantik kalimatif itu sudah cukup lah. Ini kalau semantik maksud ini baru terkait dengan konteks kalimat dan itu masuk dalam kajian pragmatik. Karena memang para pakar mengatakan hubungan yang erat antara semantik dan pragmatik yang akan kita bahas semester depan atau ilmu tadawuli. Ini bagian kita. Nah, ini objek kajian semantik bisa linguistik, bisa non-linguistik. Gambar-gambar ini adalah kajian semantik non-linguistik. Non-linguistik ini yang dimaksudkan adalah simbol-simbol itu masih berupa gambar, belum menjadi simbol abjad yang membentuk sebuah kata. Tapi gambar-gambar ini menyiratkan makna tertentu. Nih, seperti gambar timbangan ini kalau ditaruh di depan pengadilan, dengan ditaruh di depan toko timbangan yang ada di pasar, maka tentu orang mempersepsikan berbeda. Kalau dia ditempatkan di pengadilan, maka yang tersirat adalah keadilan. Jadi bagaimana institusi pengadilan itu mampu mewujudkan keadilan sosial. Tapi ketika gambar ini ditaruh di toko timbangan, maka persepsi orang ya di dalamnya itu ada benda-benda yang berwujud timbangan, maka tentu berbeda. Begitu juga suratul Ka'bah ini. Mungkin orang Nasrani dan umat Islam ketika melihat gambar ini, itu ada persepsi yang berbeda, ada makna yang berbeda terhadap gambar ini. Kalau sebagai seorang Muslim melihat gambar ini, yang tergambar ada sakralitas dan keinginan untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Tapi bagi orang Nasrani, dia hanya mengenali ini sebagai tempat suci milik umat Islam. Hanya sebatas itu saja. Ada satu makna yang
menggeliat dalam pikiran orang Muslim dan Nasrani yang makna itu berbeda. Kemudian patung Buddha ini bagi umat Buddha tentu beda persepsinya dengan umat selain Buddha. Karena ini memang patung suci menurut mereka. Tapi kita sebagai seorang Muslim hanya melihat patung ini sebagai sebuah patung, sebatas itu. Kemudian tanda hati ini yang digambar ini yang berwarna pink ini, kalau orang sudah tua dengan anak-anak muda tentu beda mempersepsikan gambar ini. Karena masing-masing punya pandangan yang berbeda. Apalagi warnanya pink ini, bagi anak muda tentu gambar ini menyiratkan makna tertentu yang makna itu mungkin berbeda dengan apa yang dipersepsikan oleh generasi tua misalkan. Inilah yang bisa saya sampaikan ya dalam kesempatan ini, dan saya ingin kalian membuat rangkuman terhadap apa yang baru saja saya bicarakan. Kalian boleh menelaah apa yang saya bicarakan tadi menjadi satu rangkuman, bisa 4 atau 5 paragraf itu. Kemudian kalian foto, masukkan PDF dan masukkan di e-learning. Di sana nanti ada kolom tugas dan kalian bisa mengumpulkan di kolom tugas itu. Nanti akan saya periksa, dan minggu depan kita mulai mengkaji tentang jenis-jenis makna, dan selanjutnya kita akan membahas teori-teori dalam semantik atau ilmu dalalah. Saya kira cukup sekian. Saya minta ketua kelas melakukan absensi terhadap mata kuliah hari ini, dan absensinya dikirim di grup WhatsApp ya, biar menjadi data kehadiran mahasiswa di mata kuliah ilmu dalalah di pertemuan yang kedua ini. Nakhtatim bilhamdalillah, alhamdulillahirabbil alamin, syukran jazilan ala timamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.